Nah, yang mau saya sampaikan apa? Ketika ada shit happen, ya kamu harus bisa improvise. Kita udah Ya. tahu bener barang ini bolak-balik kanan kiri atas bawah, lu udah tahu bener ternyata shit happen, ya lu bisa improvise nggak? Karena market itu menuntut kita harus luas, I see. kayak gitu. Ya. Nah, ketika lu bisa improvise, ternyata workout, ya itu good story. Udah improvise tambah dalam, ya udah, cut dulu, diem, start small. I see. Oke. Itu gunanya dana darurat 12 bulan, salah satunya untuk itu. Bukan Ya. hanya kalau major crisis juga. Kalau ada shit happen, dana darurat kita berperan. Ya. Kayak gitu. Tapi kadang nggak berani masuk di pas di 63-nya. Yaitu kembali lagi, mental dan experience. Ya. Kayak gitu. Itu Oke. mental dan experience. Makanya, yang saya sampaikan apa? Dana darurat dalam menjadi full day trader. Itu penting. Bukan hanya untuk menjaga ketika ada major crisis, tapi ketika ada shit happen seperti ini, kita juga ada, oh oke, saya masih punya dana darurat. Saya masih bisa pakai ini. Seperti itu. Jadi pikiran Tapi terlepas itu, balik ya. ya, gimana, Dennis? Jadi pikirannya tetap tenang lagi dan nanti 2-3 hari mentalnya bisa balik lagi ya. Kalau nggak ada dana darurat pasti kan, waduh, keringet dingin nih. Benar, benar, benar. Dan jangan pernah biasakan mental all in. Kalau saya ya, Ya. seyakin apapun saya sama satu barang, saya nggak pernah all in. Ini Oke. kontroversial lah. Ya. Banyak orang ngomong lah, kalau lu yakin lu harusnya all in. Concentrate ya. Ha, bagi saya, seyakin-yakinnya saya, shit might be happen. Ya. Nah ini menarik nih Kita kok. kita Ini menarik nih. Kan kontrol. Gimana, gimana? gimana? Kita nggak bisa kontrol 100% Ya. pergerakan market. Ya benar. Tadi kan kok Bernard bilang mengenai all in ya. Hmm. Berarti kan tipikal yang walaupun udah seyakin-yakinnya udah punya conviction besar tetap gak all in karena ya kita bisa salah, kita manusia gitu kan. Nah, Betul. gimana pendapat lo kalau mengenai margin gitu? Jadi kalau ini kan kita bukan ngomong all in tapi kita even kita bisa trade lebih daripada modal yang kita punya gitu kan. Walaupun ya mungkin bukan cuma di satu saham, misalnya modal 100 juta kita pakai margin kita bisa trade di 200-300 juta tapi di posisi di hari yang sama, di waktu yang sama juga, di jam yang sama. Gimana menurut Bernard kalau mengenai pakai margin? Yang penting satu, kita tahu apa yang kita lakukan, kita tahu resikonya. Ya. Yang namanya margin, kita harus jaga rasio. Yang namanya margin, kita harus bayar bunga. Margin itu bagus kalau dalam kondisi market bullish. Bagus kalau kita tahu bahwa barang ini memang layak untuk kita pakai margin nih saat ini. Kayak gitu. Nah, kalau marketnya lagi bearish, kita nggak tahu kapan marketnya rebound, kita nangkep pakai margin, kita nggak siap bayar bunga, which is bunganya margin itu nggak kecil, dan kita nggak siap cut loss, itu cari mati. Ya. Karena kalau lu untung, benar modal lu 100 juta, lu untung 5% dari lu pakai margin 200 juta, berarti lu untungnya dari 300 juta gitu kan. Tapi kalau lu loss juga loss dari 300 juta, padahal modal lu cuma 100 juta. Kayak gitu. Jadi, Ya. margin apakah salah? No, saya pakai margin. Saya akuin, saya pakai margin. Oke. Tapi saya tahu resiko saya dan saya tahu downside-nya sampai di mana. Jadi nggak Dan saya tahu sebenarnya barang mana yang layak pakai margin, barang mana yang ini tidak gila layak. kalau margin mah ini gue bayar bunga nganggur nih. Ya. Kayak gitu. Jadi ya nggak ada yang salah pakai margin asal kita tahu ini toolsnya untuk apa. Ini prinsipnya sama, Dennis. Ada orang yang bisnis pakai Ada utang. yang Salah enggak? Ya. utang. Ya, ya. Benar. Bisnis pakai utang nggak pernah salah asal Ngerti? kita ngerti Ya. bisnisnya seperti apa. Kita tahu cara kembalikan utangnya, kita tahu cara kembalikan bunganya. Sama kayak margin. Kayak gitu. Yang penting kita bisa handle itu, ya itu bisa jadi multiply, bisa jadi daya ungkit gitu kan, bisa jadi leverage gitu kan. Semua Ya. bisnis kalau mau cepet, ya pasti pakai debt untuk dia pengembangan dengan harapan pengembangan dari debt-nya lebih gede daripada bunga yang dia bayar. Ya. Sama kayak kita pakai margin. Kayak gitu. Oke. Mungkin sebelum kita, teman-teman yang mau nanya, boleh ya untuk chat di kolom chatnya atau di question box.
Ini udah masuk beberapa pertanyaan. Ini sebelum mereka bertanya, aku mau tanya dulu kok. Ini pertanyaan dari aku nih. Jadi kalau di market ya, khususnya di saham ya, aku itu ibaratnya kalau sama teman-teman yang lain, trader-trader lain, kita ngobrol di grup, aku itu ibaratnya anak culun kok. Karena kalau kita ngomongin stock universe, aku itu tuh paling takut tuh satu, aku itu paling takut diguyur. Jadi aku selalu carinya yang blue chip, yang market cap yang cukup gede, yang liquid, otomatis kan secara volatilitas pasti jauh lebih rendah. Dan kalau kita compare misalkan, wah, bisa cuan nih, misalkan contoh dari BBB, ARA 25% segala macam. Nah, aku itu jarang banget dapetin yang kayak gitu. Kalaupun ada pun, itu aku masuk dengan porsi yang kecil banget. Kayak ya udah masuk paling 5 juta, 10 juta. Untuk porsi yang gedenya tuh jarang banget, hampir nggak pernah. Kecuali di 2021 kemarin ya, pas lagi tech, lagi rally. Nah, jadi kalau dilihat di watchlist itu ya saham-saham yang mungkin teman-teman di sini pasti semua tahu gitu perusahaan apa ya, pasti perusahaannya saham-saham blue chip dan lain sebagainya. Nah tapi kalau secara performa kita compare misalnya untuk teman-teman yang lain yang memang main di second atau third liner itu pas lagi dapetin momennya itu pasti returnnya akan jauh beda. Ibaratnya aku punya bakal underperform banget lah. Nah menurut Ko Bernard salah nggak sih atau kita harus tetap belajar dan berani gitu untuk trading di second atau third liner yang punya volatilitas yang tinggi juga? Kembali yang saya cerita, setiap orang itu punya risk preferences masing-masing. Jangan pernah menakar porsimu dengan porsi orang lain. Ya. Demikian juga masalah return. Kalau kita tidak siap dengan risk yang gede, ya jangan muluk-muluk masalah return. Ya. Karena risk reward itu pasti sejalan gitu kan. Ya, sih ya, benar. Kalau kita nggak siap dengan volatility, kita maksain main second third liner, akhirnya kita malah galau, kita malah isinya turun dikit cut loss, ya mampus gitu kan. Ya. Mendingan saya main BNI, saya keluar masuk sekali posisi bisa 1%, selama 2 bulan ini bisa 4-5 kali posisi. Ya. Dan tiba-tiba yang swing saya juga jalan, yang trading saya juga jalan untuk BNI. BNI loh, even BNI. Seperti itu. Mau contoh yang lain, mau main BCA juga bisa, mau main Mandiri bisa. Bisa kasih cuan, bisa. Sebetulnya, lu even main big cap pun bisa kasih cuan. Cuma kadang orang itu apa? Merasa cuannya tidak cukup. Nggak sabar dan rasa kecil ya? Kerasa kecil. Ya. Asa, lu temenku bisa cuan 20%, aku kok BNI cuma cuannya 1-2% ya? Lu mau cuan 20%? Ya 1-2% lu 10 kali posisi lah in out. Ya. Cari barang-barang blue chip 1-2%, tapi 10 kali posisi. Sama kok sama yang sekali posisi cuan 20%, tapi resikonya kan beda. Ya. Kayak gitu. Jadi itu kembali lagi, kita itu harus tahu diri. Nggak apa-apa, lu mau main blue chip yang less volatile nggak apa-apa. Ya tapi expected return-nya juga ditata. Mau gede nggak apa-apa, expected return. Tapi berarti lu harus siap dengan turnover, kan gitu kan. Ya. Lu nggak siap dengan turnover, nggak apa-apa, nggak siap dengan turnover, tapi capital lu harus gede. Ya. Apa artinya lu cuan 20-30%, tapi modal lu cuma 5 juta, dibandingkan lu cuan 1-2%, tapi modal lu 10 miliar. Ya. Iya kan? Ya, 10 miliar. Kan caranya kayak gitu kan. Jadi itu semua risk reward trade off, dan nggak ada benar atau salah, karena setiap pilihan kita ada konsekuensinya. Ya. Setiap pilihan kita ada konsekuensinya, kayak gitu. Ya kita harus tahu konsekuensi pilihan itu apa. Seperti itu. Oke. Thank you kok. Berarti jangan ikut-ikutan orang lain ya, karena pastinya kita semua kan punya preferensi dan risknya masing-masing. Jangan iri sama rumput tetangga ya. Benar. Dan ketika kita iri sama rumput tetangga, di saat itulah kita punya analisa bias. Ya. Akhirnya cuma ikut-ikutan, begitu rugi, bingung yang disalahin siapa. Ya. Kayak gitu. Jadi take aja ke view lu. Lu udah yakin nih barang udah lu biasa liatin tiap hari, lu biasa main. Udah tahu karakteristiknya ya? Iya, udah tahu karakteristiknya, ya udah kayak gitu. Ngapain dipaksain cari yang lain? Oke. Kayak gitu. Nah, kita coba ngobrol sama teman-teman di sini. Udah masuk nih pertanyaannya di question box, ada dari Jason. Dia nanya nih kok, cara Koko pilih saham dari total kan ada 500 saham mungkin yang lebih 500 saham lebih itu ada di IHSG kita. Gimana nih cara sampai kita bisa screening dan kita punya stock universe yang memang
cocok dengan kita masukin watchlist sampai kita bisa trade di saham itu, strategi Koko Bernard gimana? Oke, yang pertama saya pilih setiap sektoral yang favorit itu paling 3-4 saham, 3-4 saham. Itu yang pertama. Ya. Misal sektor consumer yang favorit apa aja sih? Yang retail yang favorit apa aja sih? Yang turnover-nya ada, volatilitas bagus, kita bisa keluar masuk gampang. Itu dulu kita short. Dari situ kita baru lihat masing-masing saham ini yang pergerakannya kita nyaman apa nih? Kita short lagi. Dari yang masing-masing pergerakannya nyaman itu kita pelajarin dulu. Itu pergerakan hariannya seperti apa, cara makernya di dalam untuk bikin bid offer seperti apa. Jadi nggak langsung asal pencet buy ya? Nah. Nentuin stock universe itu nggak gampang. Dan bagi saya, ketika saya udah punya stock universe 60 biji ini, untuk saya menambah barang baru ke dalam, itu saya paling nggak harus lihat dulu pergerakan dia 1-2 minggu. Oke. Kayak gitu. Saya pengen tahu dulu ini gerakannya seperti apa sih. Ya. Nggak asal, wah barang ini lagi naik sikat jeder gitu kan. Nggak gitu juga. Barang ini lagi naik, oke, ini di luar stock universe saya, hari ini saya nggak dapat, next time saya mungkin bisa dapat. Nah, kalau next time saya bisa dapat, ya saya harus bisa mempelajari cara pergerakannya dia dulu. Kayak gitu. Jadi, kita ngelihatnya dari per sektor dulu, per volume dulu, dari turnover-nya juga seperti apa, baru kita lihat masing-masing. Technical-nya seperti apa, bagus atau enggak, bid offer-nya seperti apa, ini bandarnya manusiawi atau enggak, gitu kan. Ini sejenis tuyul atau enggak, ini bandar nih sering kasih bid offer palsu seperti apa, model. Kalau guyuran dia hobi cabut-cabut bid atau enggak. Nah, itu lama-lama kita kebiasaan. Oh, oke, kalau barangku ini dia cenderungnya kalau dia false break di sini dia biasanya dipantulin. Oh, ini barang ini cenderungnya kalau mau guyur bidnya ditebelin nih. Itu tanda dia mau guyur. Ada barang yang oh ya ini barang biasa nih. Kalau bidnya ditebelin berarti dia siap naik. Itu juga ada. Nah, setiap barang ini karakternya beda-beda. Kayak gitu. Jadi cara saya menentukan ya seperti itu. Screening dulu, kita tahu kebiasaannya dari emiten ini apa, kita nyaman baru lihat teknikalnya. Kalau mau buat lihat fundamental dulu, fundamentalnya masuk, baru kita cari entry pakai teknikal. Ya. Kayak gitu. Oke, siap. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Jasmine. Nah, ini yang realistis nih. Tadi kan kalau persen, tadi dia nanya sebenarnya persen sama modal. Kalau persen tadi kan kita udah bahas sama Ko Bernard, itu di sekitar 2-3% per bulan. Nah, kalau untuk modal nih kok, modal yang realistis, mungkin kalau misalkan kita pakai nominal langsung, misalkan kebutuhan hidupnya itu 1 bulan 10 juta rupiah, kita butuh modal berapa sih untuk kita bisa melakukan trading for living, plus juga dana darurat yang kita siapkan, tadi kan yang 12 bulan berarti. Asumsi dana darurat udah ada dulu ya. Asumsi dana darurat udah ada dulu. Terus kedua, kita harus tahu kemampuan kita untuk screening saham sehari kita bisa muter berapa kali. Ya. Semakin kencang kita bisa muterin saham, berarti capital lu bisa semakin sedikit. Ya. Kayak yang tadi cerita lah, lu modal 10 juta, sehari bisa muter 3 kali, berarti 30 juta. Dari 30 juta, lu sebulan bisa muter 10 kali deh, 10 hari. Jadi 3 juta, lu bisa 3%, 10 juta udah cover gitu kan. Ya. Ya. Itu kalau dengan statistik seperti itu. Tapi apakah kamu bisa seperti itu? Yang bisa jawab kamu sendiri. Ya. Oh, aku bisa ya, aku sehari muter 3 kali nggak bisa, mata aku nggak kuat. Aku nggak bisa screening secepat itu, cari saham yang uptrend. Stock universe-ku nggak cukup. Ya berarti kalau aku ngincar seperti itu, aku sehari mungkin cuma muter sekali deh. Aku mungkin sebulan, tapi bisa cuan mungkin dari 25 hari bursa, mungkin aku bisa cuan 12 hari gitu kan. Ya udah, dihitung aja, lu siapnya berapa gitu. Ya. Jadi, there's no exact number. Every person itu beda-beda, karena setiap orang punya skill beda-beda. Ada orang yang memang beneran, wah, pokoknya cuan fee bungkus. Istri saya seperti itu. Dia siap untuk muter barang cuma cuan 0,2, 0,3, 0,4 sekali posisi, bungkus. Nggak semua orang siap kayak gitu. Ya. Dia satu item, kayak tadi nih, contoh, dia main saham hoki.
Dia main dari bawah sampai atas, mungkin total sehari ini bisa in out 10 kali. Wow. Sekali posisi katakanlah cuan bersihnya 0,5%. Sehari ini dia bisa dapat 5%. 5%. Ya, gue gede banget. Tapi nggak semua orang bisa kayak gitu. Ya. Saya nggak bisa kayak dia. Saya nggak bisa segesit istri saya. Ya nggak bisa dong, saya dulu dia. Ya itu gifted dia dengan modal kecil dia bisa dapat gede. Ya kalau saya nggak bisa dapat turnover gede, ya berarti modal saya harus lebih gede dari dia gitu kan. Ya, I see. Ya gitu ya. Jadi kita harus tahu diri sendiri nih. Nggak ada aturan bakunya, nggak mungkin dong kamu ada keterbatasan untuk tektokan tiap hari, tapi dipaksain, ya udah modal lu kecil aja, yang penting kenceng. Ya kalau modalnya kecil, yang penting kenceng, tapi orangnya nggak bisa gitu. Ya. Kayak gitu. Oke. Thank you. Tahu diri. Tahu diri ya. Jadi itu keyword ya teman-teman semua, tahu diri. Oke, ini mungkin satu pertanyaan terakhir sekaligus untuk perjumpaan dengan Ko Bernard. Banyak thank you banget ya Ko, udah luangin waktu kita bisa ngobrol dan belajar. Udah ini dari bareng saya nih. Nanti kapan-kapan kita live lagi. Kita dari pertanyaan dari Jans Martinus nih. Wah, setelah mendengar kayaknya perbincangan kita hari ini, dia nanya nih, Ko Bernard ada grup nggak? Oke. Grup saya Warga 88. Di mana itu grupnya gratis selama kalian teman-teman buka di sekuritas yang under kerjasama sama saya. Nah, gitu aja. Selebihnya saya tidak promosi karena ini bukan akun untuk promosi sesi kali ini gitu kan. Ya. Oke, berarti bisa DM ke Ko Bernard ya paling ya? Iya, kayak gitu. Oke. Thank you banget Ko